Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 2 ayat 1 sampai 5. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini
tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan itu tahu dan bersegera menolong siapa saja yang pantas dan layak. Mengapa setiap orang sering meminta tolong? Saya dan Anda tentu pernah melakukan hal itu. Salah satu alasannya adalah manusia itu butuh bantuan, perhatian, cinta, dan peneguhan. Namun yang pasti sebagai makhluk sosial, berhadapan dengan keterbatasannya, tentu manusia membutuhkan bantuan sesamanya. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mencuatkan realitas ini ketika seorang perwira di Kapernaum mendapatkan Yesus kemudian bermohon agar hambanya yang berbaring dan sangat menderita kiranya disembuhkan oleh Yesus. Sang perwira yang berupaya keras untuk berjumpa dengan Yesus mempunyai 3 alasan mendasar yang kemudian mendorong Yesus untuk tidak segan-segan menjawab permohonannya. Pertama, alasan iman dan kepercayaan. Dia sungguh beriman dan percaya pada Yesus. Buktinya, setibanya Yesus di Kapernaum, si perwira langsung mendapatkan Yesus dan bersegera memohon agar sekiranya datang dan menyembuhkan hambanya yang terbaring di rumah. Kedua, kebutuhan akan kesembuhan fisik. Ia bermohon agar sekiranya Yesus segera menyembuhkan hambanya yang sakit menderita, agar ia terbebas dari beban fisik yang menyiksanya. Ketiga, ia mau menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan seorang beriman yang ditunjukkan pada ketaklayakan karena dosa untuk menerima Yesus di rumahnya, tetapi ia percaya akan sabdanya yang akan menyembuhkan hambanya. Perjumpaan iman yang terjadi dalam Injil ini menginspirasi dan mendorong kita untuk melihat hidup dan sikap iman kaum beriman saat ini. Kita sering menyaksikan masih ada yang kurang percaya pada penyelenggaraan ilahi, kurang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesamanya, kurang mampu memberi kesaksian imannya karena sekedar beriman, kurang taat dalam hidup menggereja, dan cenderung menyombongkan diri karena status atau posisi strategis ketimbang hidup dalam semangat kerendahan hati. Saudara-saudariku yang terkasih, perikop ini khususnya pada masa Advent ini memberi peluang emas bagi kita untuk memaknai masa Advent sebagai masa mengoreksi hidup dan keberimanan kita, agar kita semakin tahu dan sadar akan siapa Tuhan bagi kita. Tuhan tak pernah membiarkan orang yang percaya tinggal dalam pergumulannya. Tuhan selalu ada dan hadir untuknya saat-saat genting.
Selain itu, kita pun semakin termotivasi untuk kuat bersaksi, rendah hati, dan memiliki sikap ketaatan iman yang kokoh, sambil terus-menerus menaruh harapan dan berpaut hanya pada Tuhan melalui Yesus Putranya, yang selalu memberi jawaban bagi setiap kita pengikutnya. Selamat mempersiapkan diri menyambut kedatangannya dengan sikap hidup dan iman yang pantas. Semoga demikian. Amin.